Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, bifadlillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat-sahabat santriologi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pujian penuh syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmatnya, nikmat mata sehingga kita dapat membaca Al-Qur'an dengan mudah, nikmat tangan sehingga kita dapat memberikan infak dan sedekah, nikmat kaki sehingga Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kaki kita untuk sering menuju kebaikan, ke masjid, ke majelis taklim. Ini adalah nikmat yang begitu luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, pada hari ini kita sudah memasuki 10 hari yang terakhir di bulan suci, bulan Ramadan. Ibarat pertandingan sepak bola, ini adalah pertandingan final. Pertandingan di mana Rasulullah Muhammad SAW dalam hadisnya, di 10 hari terakhir wajada wasyaddal mi'zar. Rasulullah ketika di 10 hari terakhir beliau konsentrasi iktikaf di masjid, ingin dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Ramadan ini adalah bulan diturunkan Al-Qur'anul Karim. Tidak ada lantunan yang paling menyejukkan hati selain lantunan Al-Qur'anul Karim. Tidak ada kitab yang lebih mulia selain kitab Al-Quran. Nabi Musa alaihissalam diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa membelah lautan. Lautan bisa dibelah dengan tongkatnya Nabi Musa alaihissalam. Kitab sucinya Taurat. Nabi Isa alaihissalam diberi mukjizat yang begitu luar biasa, bisa menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang tuli, menyembuhkan orang bisu. Kitab sucinya Injil. Nabi Daud alaihissalam diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala, suara yang begitu luar biasa, indahnya luar biasa. Diberikan kekuatan yang luar biasa, bisa melunakkan besi. Kitab sucinya Zabur. Tetapi Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mukjizat terbesarnya Al-Quran. Kitab terbesarnya adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran begitu luar biasa. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat suci Al-Quran, la yastawil qa'iduna minal mu'minina wal mujahiduna fi sabilillah. Awal turun redaksi seperti itu. Artinya apa? Tidaklah sama antara orang-orang mukmin yang hanya duduk-duduk dengan orang yang berjihad fi sabilillah. Tidak sama. Maka pada saat itu ketika wahyu Allah Subhanahu wa taala turun, badannya Rasulullah ini kejang, keluar keringat dingin, panas. Ternyata apa? Turun ayat suci Al-Quran. Pada saat turun la yastawil qa'iduna, mendengar seperti itu, ada sahabat Rasulullah yang bernama sahabat Abdullah ibn Umi Maktum. Sahabat Abdullah ibn Umi Maktum ini secara zahir dia tidak bisa melihat, buta. Maka sahabat Abdullah ibn Umi Maktum ini tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, kalau seperti saya ya Rasulullah, saya ini tidak bisa melihat, saya buta ya Rasulullah, tapi saya pengen mendampingimu ya Rasulullah untuk berjihad di jalannya Allah. Saya pengen mendampingimu ya Rasulullah bersama para sahabat yang lainnya untuk berjihad di jalannya Allah Subhanahu wa taala, tapi saya tidak punya mata ya Rasulullah, saya buta ya Rasulullah. Kemudian apa? Rasulullah tidak bisa menjawab pertanyaan sahabat Abdullah ibn Umi Maktum. Kemudian Rasulullah
memanggil sahabat Zaid bin Thabit. Ya. Pada saat itu Zaid bin Thabit adalah katib. Katib itu yang sering menulis wahyu. Ya Zaid, ta'al. Zaid, kesini kamu. Tulis wahyu yang barusan turun. Pada saat itu lututnya Zaid bin Thabit, lututnya menempel dengan lututnya Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian diperintahkan Rasulullah, ya Zaid, uktub wa ukrub, tulis. Nah, kemudian sahabat Zaid bin Thabit ini menulis wahyu yang barusan turun. La yastawil qa'iduna minal mu'minina wal mujahiduna. Ketika sahabat Zaid bin Thabit menulis wahyu yang barusan turun, kemudian Rasulullah kembali ke keadaan semula. Badannya kejang, keluar keringat dingin, panas. Ternyata apa? Wahyunya Allah Subhanahu wa Ta'ala turun sebagai jawaban pertanyaan sahabat Abdullah ibn Ummi Maktum. Turun, la yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulid doror wal mujahiduna fisabilillah. Artinya apa? Tidaklah sama antara orang-orang mukmin yang hanya duduk-duduk ghairu ulid doror, kecuali orang-orang yang darurat, dalam kondisi darurat, dengan orang-orang yang berjihad fisabilillah. Kalau dalam keadaan darurat, matanya buta, kakinya sakit, kakinya pincang, ada rukhsah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jawaban dari pertanyaan sahabat Abdullah ibn Ummi Maktum. Maka pada saat itu lututnya Zaid bin Thabit yang menempel dengan lututnya Rasulullah. Kemudian sahabat Zaid bin Thabit mengatakan, wallahi, demi Allah, lututku ini terasa akan pecah karena dekatnya dengan lututnya Rasulullah saat wahyu turun. Kita bisa bayangkan para hadirin sahabat Sandrologi, ribuan ayat turun pada Rasulullah Muhammad SAW. Kalau tidak mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah, perantara Rasulullah, kita tidak dapat membaca Al-Quranul Karim. Maka ini adalah mukjizat yang paling luar biasa, mukjizat yang paling agung, yang sampai sekarang ini masih ada. Maka ada orang yang hidupnya galau, hidupnya pusing, hidupnya selalu kekurangan. Ada Al-Quran di rumahnya, ada Al-Quran di kantornya, ada Al-Quran di mana saja. Maka pemirsa, di akhir bulan suci, bulan Ramadan ini, bulan yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menurunkan Al-Quranul Karim, kita perbanyak membaca Al-Quranul Karim. Kita perkuat hati kita dengan ikatan Al-Quranul Karim. Karena itu Al-Quranul Karim wajib sebagai pedoman hidup kita. Karena mukjizat sampai sekarang masih ada. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan untuk motivasi 10 Ramadan yang terakhir ini, agar Ramadan kita lebih dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran lebih dekat di hati kita. Mudah-mudahan Ramadan ini bukan Ramadan yang terakhir bagi kita. Mudah-mudahan Ramadan ini penuh makna yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.